itu sekitar jam setengah 10-an lewat lah, hampir jam 10. Saya nanya, Kak ini kemana lagi? Dia nunjuk pakai arah jari doang. Belok kiri, belok kanan begitu. Itu benar-benar kayak dikerjain. Belok kiri, ntar belok kanan, belok kiri, belok kanan. Di map nggak ada? Di map titiknya pas pintu gerbang. Wah. Tante ini nggak horor lewat sini. Tante itu ketawa kecil, kayak senyum miring gitu, ketawa kecil. Setelah itu dari kelihatan jauh itu ada pohon beringin. Biar nggak sunyi, saya ajak ngobrol terus. Tiba-tiba di pertengahan situ, di tengah-tengah TPO itu berasa di belakang itu kayak loncat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang. Dan malam ini gue kedatangan seseorang driver ojek online atau driver ojol yang bakal nyeritain kejadian horor ketika dia ngalong atau narik malam. Di sebelah gue udah ada Bang Denny. Halo Bang. Halo. Thank you Bang ya udah datang ke sini buat nyeritain pengalaman horor ini. Ini Bang Denny tadinya mau datang pakai rompi ojolnya nih, tapi katanya kelupaan dibawa. Buru-buru, tapi masih ada ya rompinya. Masih ada ya sampai sekarang. Dan Bang Denny ini driver ojol dari kapan nih Bang? Bisa dikasih tau nggak sama sahabat lonceng? Mulai ojol itu 2016. 2016, oke, udah cukup lama. Ya, berarti sampai sekarang masih apa gimana? Masih sih. Sampai sekarang masih ya. Okay. Cuman kadang kan kalau ada waktu luang doang kalau sekarang. Oke, nih tadi kita kan di depan udah ngobrol-ngobrol bentar ya Bang ya. Katanya kejadian horor yang Bang Denny alamin ini kebanyakan ketika ngalong. Ini bakal jadi pertanyaan dari sahabat lonceng pastinya. Kenapa Bang Denny milih ngalong atau narik malam ketimbang pagi atau siang gitu? Karena kalau pagi itu kan kita kerja ya, jadi pulang sore berarti mulai ngojek lah. Kebetulan tuh kalau mulai pulang kerja mulai ngojek itu di sore itu masih belum terlalu banyak orderan. Dapatnya itu udah mulai gelap, mulai gelap dapatnya. Jadi di saat itulah kejadian-kejadian horor yang dialami. Oke, ada beberapa kejadian horor yang memang sampai sekarang Bang Denny nggak bisa lupa nih sama kejadian ini. Dan ini nyata dialamin waktu itu sempat rame-rame juga katanya ya di komunitasnya Bang Denny ya, di grupnya ya. Pas Bang Denny ngalamin kejadian ini. Oke, ditahan dulu nih Bang ceritanya. Dan buat sahabat lonceng yang penasaran sama ceritanya Bang Denny, wajib banget tonton video ini dari awal sampai habis, jangan ada di skip-skip. Dan buat kalian yang belum subscribe Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe Lonceng Misteri biar gue makin semangat ngasih konten-konten horor lainnya sama kalian semua. Ya udah Bang Denny, langsung kita mulai aja nih ceritanya. Halo guys, wah kebetulan nih sebelum lanjut ke videonya gue punya info menarik buat kalian. Jadi tadi tuh gue lagi chat sama temen gue yang punya mimpi pensiun dini. Dan ternyata pendapatan dia tuh gak cuma satu loh. Selain dari kerja, dia juga punya bisnis. Untungnya gue juga gak cuma punya satu sumber pendapatan nih guys. Jadi bisa lah ya, gue juga bermimpi buat pensiun dini. Gue punya pendapatan tambahan karena gue berinvestasi di Okta. Okta adalah platform ekosistem trading yang fleksibel. Kalian bisa jalanin di HP atau laptop, bisa di mana aja dan kapan aja. Buat kalian yang masih awam di dunia trading, tenang aja, karena kalian bisa mempelajari semua tentang trading di aplikasinya. Mereka udah sediain kok semua materinya. Ada webinar di aplikasi atau bisa cek YouTube Okta Indonesia. Selain itu, gue pilih investasi di Okta karena deposit dan penarikan yang tepat. Ada akun demo dan materi untuk para pemula belajar trading, punya penghargaan internasional, punya penawaran spread dan leverage yang baik. Oh iya, Okta juga dianugerahi Award Sekuritas Dana Klien Terbaik Indonesia 2023 oleh World Business Stars Magazine. Nah, kalau kalian udah pelajari tentang trading dari semua materi, gue saranin buat coba aplikasiin ilmu kalian di akun demo dulu. Tapi yakin deh kalau kalian tipe hard worker, kalian bisa dapetin profit secara pinter. Walau tetap ya, semua aktivitas trading ini beresiko. Gue bakal kasih tahu nih ya, cara buat akun realnya. Di aplikasi, klik account, tambahkan real account, pilih Okta Trader, lalu oke. Sesimpel itu, nanti kalian tinggal isi depositnya dan mulai trading real.
Yuk buat kalian yang pekerja keras dan bermimpi untuk pensiun dini. Mulai perjalanan trading kalian di Okta. Download Okta sekarang juga di link deskripsi. Pakai kode promo gue juga nih, Misteri, buat bonus deposit 100%. Oke Bang Denny, itu gimana Bang ceritanya Bang? Jadi ceritanya itu di 2017 ya. Berawal tuh di zaman itu tuh Grab itu ada, nggak apa-apa ya disebut ininya Nggak mereka ya. apa-apa. Ada yang disebutnya tuh argo petir. Karena abis hujan, kebetulan tuh hujan udah reda rintik-rintik. Kebetulan tuh dapet kayak tante-tante gitu ya dari apotik. Oh ini argo petir tuh maksudnya gimana? Jadi tuh kalau argo petir itu lebih tinggi harganya. Oh. Karena kan setelah hujan ya becek, mungkin kalau driver-driver lain kan males ya. Nah, makanya di argonya ada yang lebih tinggi gitu. Setelah bawa tujuannya itu ke Karet Pasar Baru. Si tante-tante ini? Ya, tante ini Karet Pasar Baru. Jam berapa ini? Itu sekitar jam 8:30 dah. Malam. Oke. Itu bawa tante-tante itu dari Apotek Roxy namanya, di daerah Mangga Besar. Oke. Setelah itu kita nganter, pas lewat Cideng itu kita naik flyover pertama, itu turun langsung underpass. Oke. Nah itu namanya Tanah Abang, Pasar Tanah Abang. Setelah lewatin situ Tamrin, ada mau flyover lagi. Tapi si tante itu tidak mau lewat situ. Biasanya kita kalau arah ke Pasar Baru atau ke arah Sudirman tuh bisa lewat situ. Tapi si tante lewat bawah maunya. Kebetulan saya juga nggak tahu tante bawa itu lewat mana. Ikutin aja arahan dia, arah Ben Hill ternyata. Setelah mau ke arah Ben Hill itu, saya bingung tante ini lewat mana lagi karena di map ini muter ke sini jauh. Suaranya tuh pelan banget, suaranya pelan. Ikutin jalan aja, nanti belok kiri. Setelah ikut Mas belok kiri. Ternyata itu gerbang pintu masuk TPU Karet Bifak. Karet Bifak. Masuk, setelah itu jarak ke namanya TPU itu luas ya. Di situ nggak ada lampu, nggak ada orang. Nah, setelah masuk, sempat saya ajak ngobrol buat ngalihin sunyi ya. Tante ini nggak horor lewat sini. Tante itu ketawa kecil lah. Kayak senyum miring gitu, ketawa kecil. Setelah itu dari kelihatan jauh itu ada pohon beringin. Nah, mulai biar nggak sunyi saya ajak ngobrol terus. Tiba-tiba di pertengahan situ, di tengah-tengah TPU itu berasa di belakang itu kayak loncat. Kayak loncat gitu. Dengan panik nengok. Ternyata pas nengok itu udah nggak ada. Si tante itu udah nggak ada. Wah gila. Setelah itu dengan paniknya langsung ngebut. Nah, itu kan saya motor gede PCX dulu. Kebetulan abis hujan, namanya TPU kan tanah pada licin. Di situ kepleset, jatuh. Tahu-tahu tuh bekas si tante itu tuh ngetawain di pohon beringin. Ya. Itu ketawanya jelas banget. Dengan nggak pikir panjang ya, langsung ngangkat motor, ngebut. Itu masih jauh untuk keluar ke TPU itu masih lumayan jauh. Ngebut aja itu kita udah bodo amat dah, mau takut jatuh lagi, yang penting lolos dulu dari situ. Setelah keluar situ ada hansip ya, itu 2 orang nanya, "Mas kenapa ngut-ngutan di TPU?" "Oh ngapa, saya bawa penumpang nih dari jalan ini. Tiba-tiba mau masuk lewat sini, dia bilang lebih cepet. Tapi Pak pas saya perjalanan itu di pertengahan, tahu-tahu dia loncat hilang." Itu. Tapi si bapak itu sih udah merasa nggak heran. Karena tuh ya Mas namanya TPU mah hal biasa yang kayak begitu. Tuh muka saya pucet. Itu ibarat pengalaman pertama yang saya rasain itu di saat ngojol. Oke, ini pas Bang Denny nge-pick up itu tante-tante, styleannya gimana? Maksudnya modelnya gimana? Dia kayak ini, pakai celana pendek segini ya, sedengkul. Terus dalamannya kayak tank top merah gitu. Terus pakai cardigan.
Pakai kardigan. Oke, terus rambutnya, mukanya biasa. Mukanya agak-agak cabi ya, agak-agak gemuk gitu. Pakai kacamata. Pakai kacamata. Rambutnya dirihab panjang segini. Panjang. Namanya siapa? Masih inget nggak? Namanya Sari. Di aplikasi ada ya? Ada, namanya Sari. Terus ketika abis kejadian itu nge-report nggak ke pihak Grab? Di aplikasi itu biasanya kan kita ada history ya. Di situ nggak ada. Hilang. Setiap kejadian selalu yang saya ngerasain itu nih, kejadian itu hilang, nggak ada. Terus pernah berusaha nggak kayak ngubungin CS gitu, CS dari Grabnya? Kita nanya dulu di komunitas kita nih, ini kalau kayak mau nge-report begini gimana nih? Cuman dia bilang ini historinya nggak ada, jadi di sistem juga nggak bakal nongol gitu. Tapi gue pernah bawa kayak gini nih, ya mungkin lagi apesnya kali ya. Jadi kita mau laporan kemana juga nggak bisa. Oke. Itu udah nanya ke komunitas sama ojol. Iya. Wah mungkin karena ini pengalaman pertama kali ya. Saya kan mulai ojol itu 2016. Mulai ojol itu. Mungkin ini pengalaman pertama kali di 2017. Kita nongkrong di base camp nih. Kejadiannya kita nongkrong di base camp, tiba-tiba dapet food ayam-ayaman fried chicken gitu ya. Itu kita udah nalangin karena abis itu kita ini dulu tuh kalau kita konfirmasi lagi ke customer. Konfirmasi ke customer bahwa pesannya sesuai, dan ternyata tuh dia tuh cuman jawabnya satu huruf doang, Y. Oke, ini cewek-cewek ngambek nih biasanya. Iya, cewek-cewek baper. Nganter. Nah, tujuannya itu ke pasar ikan. Bayar pakai apa tadi? Bayarnya jadi itu tunai. Jadi kita tuh talangin dulu ke resto. Oh, itu pakai uang gitu pribadi. Ya? Oke. Itu kalau pembayaran cash ya? Iya, kalau pembayaran cash gitu ya? itu pribadi. Nah, setelah kita nganter ke daerah pasar ikan, kita ikutin sesuai titik. Pasar ikan yang di kota. Jakarta Kota. Iya. Oke. Saya nganter, tiba-tiba ke sesuai titik. Pas di titik itu ternyata itu lapangan kosong. Lapangan kosong. Kita coba kontak chat via aplikasi itu, ternyata nggak ada balasan. Kita tes ke WA, ternyata di WA itu nggak ada. Setelah itu berhubung kita udah nalangin ya, udah nggak punya uang lagi, kita telepon komunitas ngabarin, kirimin pulsa dulu dong. Itu mau nelfon customer nih, nggak bisa di chatting. Setelah dikirimin, kita telepon, nomor itu tidak terdaftar. Jadi tuh mau nggak mau tuh kita komplain juga nggak bisa. Karena kita mau ininya kemana gitu loh. Dari pihak Grab juga pasti kan mau komplain ke customer juga nggak bisa. Karena tuh nggak ada nomor customer itu nggak ada. Iya. Jadi udah mungkin ini apesnya kali ya. Tapi komplain nggak tentang si orderan ini? Ada kan historinya di si orderan ini? Kalau setiap kejadian gitu tuh historinya selalu nggak ada. Kok bisa gitu ya? Iya, anehnya begitu. Ini hal yang memang lumrah. Ini mungkin banyak ya penonton kita juga driver Grab. Memang seperti itu ya? Kemungkinan ya. Soalnya temen-temen juga mungkin pernah ngerasain gini juga. Tergantung juga ya, tapi kadang yang ada. Iya. Tapi yang sering saya alamin itu tuh nggak pernah ada. Hilang ya? Hilang. Oke. Jadi nggak bisa lapor juga ya ke CS? Udah, jadi ya kita udah nalangin. Kita ke CS juga, nggak mungkin CS juga bakal ganti rugi. Iya. Gitu, makanya ya mau nggak mau udah kita makanan itu ya kita makan bareng-bareng aja gitu. Setelah itu udah pulang, istirahat lah. Emang karena itu mau di hari itu closing ya, udahlah abis ini istirahat. Dapat kejadian kayak begitu. Ya mau nggak mau udahlah. Mungkin di hari berikutnya mudah-mudahan ada yang lebih baik lagi gitu loh. Iya. Ada kejadian lagi di Jalan Pangeran Jayakarta. Pangeran Jayakarta. Ya, Oke. Jadi itu kayak pasar malam ya. Pasar malam? Iya, biasanya nama pasar malam. Cuman
Di ruko-rukonya itu ada suatu klub namanya Kota Indah. Klubnya nih Kota Ya. Indah. Nah, dapat di situ cuman saya itu nggak jemput ke tempat klubnya, jadi dia keluar. Saya nunggu di pinggir jalan. Oh, ini di daerah Pangeran Jakarta. Pangeran Jakarta yang di mana nih? Jakarta Pusat. Jakpus ya? Ya, dekat Pinang Siak. Oke. Setelah itu orangnya nggak banyak ngomong. Pak, ini sesuai titik ya kak ya? Ngangguk. Bisa dibilang itu cewek malam ya. Oke. Setelannya gimana tuh? Biasa celana pendek, Oke. pakai baju singlet pendek gitulah. Itu udah kayak cewek malam sih mungkin. Seksi lah ya, Seksi ini. banget lah. Cuman tuh rambutnya di rehab. Itu dandanannya itu kalau kayak biasa kita ngeliat yang bener-bener cewek dandan itu ngeliatnya cakep ya. Tapi ini pucet. Cuman berpikirnya positif. Positif dulu. Nganter, Kak, ini posisinya deket kita lewat mananya Kak? Karena kan posisi gerbang itu katanya di gerbang itu sebelahnya tuh gerbang Ancol itu. Nganternya ke mana sih? Pasir Putih. Pasir Putih. Iya, itu komplek. Oke. Masuk itu kompleknya gede banget itu. Jadi dari pintu utama itu ke blok-blok lain itu jauh. Udah gitu gelap. Itu di daerah Ancol itu ya? Ancol, RM Marta Dinata itu bener-bener gelap. Itu udah malam. Itu sekitar jam setengah 10-an lewat lah, hampir jam 10. Setelah nganter, saya nanya, Kak ini kemana lagi? Dia nunjuk pakai arah jari doang. Belok kiri, belok kanan begitu. Itu bener-bener kayak dikerjain. Belok kiri, ntar belok kanan, belok kiri, belok kanan. Di map nggak ada? Di map titiknya pas pintu gerbang. Oh iya ya, nggak bisa ini ya? Iya, karena komplek bener, di pintu bener, gerbang. Iya. Kak ini kemana lagi arahnya Kak? Dia nunjuk ke kiri. Kak ini kemana lagi? Ke kanan. Sampai ketemu itu tempat ininya, masih berpikir positif. Rumahnya itu gelap. Apakah mungkin dia karena baru pulang malam ya? Lampunya belum dinyalain. Setelah dia masuk itu dia sempat ngomong pas turun. Suaranya benar-benar pelan banget, nggak sampai nggak kedengeran. Mas tunggu sebentar ya. Saya mau ke dalam dulu ambil uang. Ya. Soalnya pelan tuh. Pelan. Tunggu bentar. Saya sih dia masuk pintu lampu luarnya itu teras emang nggak nyala, nggak dinyalain. Tapi lampu dalam itu nyala. Pas dia masuk? Masuk lampu dalam nyala. Oke. Kelihatan kan di jendela itu Iya. kelihatan. Buang muka. Jadi itu ngebelakangin itu rumah. Nunggu sekitar 10 menit, 15 menit. Ternyata disamperin sama satpam komplek. Mas, lagi nungguin siapa? Ini Pak, saya bawa orderan cewek ke rumah ini. Tapi saya disuruh nunggu dulu Pak. Katanya mau ngambil uang dulu. Tapi saya udah nunggu 15 menitan nih Pak. Tahu-tahu pas nengok itu total lampunya dalamnya mati. Barulah si bapak itu cerita, Mas ini mah rumah kosong. Emang nggak ada yang nempatin, emang lampunya mati. Pak tapi saya lihat orang itu masuk nyalain lampu. Mas saya yang kerja di sini, saya tahu. Ini tuh rumah kosong. Wah, saya langsung berpikir kena lagi nih kayak. Tapi historinya ada. Yang itu ada? Ada. Namanya siapa? Namanya Sinta. Sinta. Iya. Ada historinya nih Ada kali histori. ini. Hah? Ada histori intinya ya, histori si penumpangnya ada ya. Jadi kalau sekarang ini nih yang untuk aplikasi sekarang nih untuk nyari historinya udah nggak ada. Karena kan udah kelampau jauh udah nggak ada. Tapi kemarin sempat ada. Sempat pas dari itu ada historinya. Makanya wah, ini histori namanya Sinta. Malah uang tunai lagi. Biasanya kan ada yang non tunai. Iya, pakai OVO ya. Iya, tapi ini enggak. Wah, jadinya ini cuma jalan-jalan doang jatuhnya. Setelah itu udah pulang nih. Lewat situ lagi kok perasaan nggak enak banget di jalan. Apakah karena kejadian tadi jadi mikir yang enggak jadi negatif? Kok berasaannya kayaknya tuh berat banget tuh. Bahwa itu hawanya posisinya malam, harusnya akan angin kencang dingin. Ini panas banget, pengep. Pokoknya pakai helm itu keringetan. Paksain dah pulang dah. Kita lewat Ancol, lewat Gunung Sahari, nyampe rumah. Dimimpiin sama itu orang. Dia cuman jawab, maaf ya mas, sebelumnya. Tapi nggak ngejelasin maafnya kenapa, cuman
Setelah habis bilang maaf, makasih ya mas udah nganterin. Modelnya pas, kalau yang pertama nganter mah seksi ya. Tapi pas di mimpi itu nggak ketutup semua sih, putih. Oh. Terus sempat ini nggak nelpon CS nggak waktu itu? Kan ada nih story-nya sekarang nih, nggak hilang. Udah ibaratnya ya udah keburu malas, kita nelpon CS harus pakai pulsa juga. Belum tentu CS bisa ngebantu karena si customer itu. Karena Iya kan sih. emang ini jatuhnya kan di luar nalar. Iya sih. Gitu, jadi kita mau laporan juga. Sempat nge-screenshot nggak sih? Sempet ke screenshot, cuma udah ganti HP, hilang semua. Sempet ke screenshot karena setelah itu kan Basecamp itu kan, jadi itu Basecamp itu tempatnya warung bokap. Bokap punya warung, sebelahnya itu dibikin Basecamp. Nongkrong lah di situ. Ceritain ke teman-teman, oh ini gini nih, habis bawa penumpang begini, malah tunai lagi. Ada nggak historinya? Ada. Saya lihat screenshot. Tapi anehnya mungkin karena ganti HP ya, hilang itu screenshotan. Kejadiannya sih pertama nge-pick up itu jam 5-an, ngambilin barang. Itu sekitar ada 7 tempat atau 8 tempat. Nah, pas udah ngambil, jadi itu titik pengambilan sama titik pengantaran itu ada nih, hijau sama merah nih. Kalau kita pengambilan barang hijau, kalau buat pengantarannya merah. Jadi ada satu tempat itu tempatnya mental, jauh banget, daerah Dadap. Iya, dekat bandara. Niatan tuh mau cancel itu. Udah perasaan udah gak enak dah. Kayaknya nih, wah nih Dadap kejauhan, perasaan gak enak nih mikirin yang aneh-aneh. Mau cancel itu salah cancel. Ternyata yang ke cancel bukan yang di Dadap. Bukan yang di Dadap yang ke cancel, yang di tempat lain. Itu 8 orderan nih. Jadi ngambil 7 orderan doang. Setelah ngambil barang-barangnya itu gede-gede banget, Bang. Kayak boneka-boneka yang kambing jot-jotan itu. Terus ada helikopter, mainan-mainan gitu. Sampai Magicom. Untungnya motornya gede kan, PCX. Gede, bisa ke ini dah. Emang udah di jalan nih, udah perasaan udah gak enak. Sampai udah ikat kenceng, barangnya jatuh, Bang. Barangnya jatuh, udah diikat. Untung yang jatuh tuh yang mainan kambing gitu dulu tuh, yang jot-jotan tuh, baru helikopter tuh, jadi nggak terlalu fatal lah jatuhnya. Setelah itu tiba-tiba istri nelpon sambil nangis-nangis. Dia lagi beres-beres sampai anak itu nggak kekontrol. Sampai pas nelpon tuh anak saya namanya Ica. Ya si Ica kan baru setahun, Bang, baru setahun. Lahir 2018, kejadian 2019. Si Ica jatuh dari tangga ya, dari lantai 1 turun ke bawah. Gimana jatuhnya? Pala duluan nggak? Enggak langsung, tapi gimana? Nangis kenceng nggak? Malah saya lagi di jauh, Bang. Berpikirnya udah aneh-aneh. Waduh, ini apa gara-gara nih yang di Dadap nih saya cancel jadi begini nih, nggak kekontrol anak. Terus bokap bilang, udah ditangani di sini, udah selesain aja dulu Grabnya. Diselesain lah. Kita anter tempat terakhir di Dadap. Itu udah gelap, Bang, posisi. Di map ngeliat dong, malah itu pabrik-pabrik bongkaran, macet, itu debu. Kita mikirnya udah karena anak begini, pikirannya udah aneh-aneh, ya kan, telepon gitu. Apa mungkin karena ini naluri anak ya? Pas ketemu tempat terakhir itu pabrik. Pabrik itu jadi itu modelnya tuh kayak setengah terbengkalai, setengah masih aktif. Oke. Dari pintu masuk nggak ada orang, nggak ada kayak penjaga situ, nggak ada. Masuk lah, itu nyari-nyari, Bang, nyari-nyari. Ini blok ini, nomor ini, nyari-nyari. Ternyata adanya di ujung. Dapet dah nih. Kalau pulang lewat situ lagi, jauh. Wah, jauh lagi. Di samping pabrik itu ada jalan lagi tuh. Itu bener-bener kosong, Bang. Udah nggak ada orang, gelap. Akhirnya udah lewat situ aja, nah di sini yang deket. Setelah lewat situ, kirain itu, Bang, namanya dia bekas pabrik terbengkalai itu ya.
Jalanannya tuh dari awal hancur batu-batuan. Kirain pas pulang itu juga begitu jalannya. Ternyata tuh enggak bang. Itu ternyata tuh lumpur hidup. Lah? Lumpur hidup. Motor saya tuh tenggelam di situ. Wah, Digas nggak bisa. Sampai turun kaki, celana juga kena lumpur. Tuh nengok kanan nengok kiri tuh, maksudnya tuh minta bantuan ke orang gitu ya. Nggak ada orang bang. Sampai akhirnya tuh di pabrik terbengkalai itu, tahu-tahu nongol ada pocong bang. Mukanya hitam banget kayak bekas kebakar gitu ya. Matanya merah melotot. Bener-bener nakutin banget, serem banget itu. Saking takutnya sampai maksain tuh motor tuh ngegas terus tuh. Udah pikiran udah pendek lah, mau hancur dah nih motor. Yang penting lolos daripada disamperin pingsan di situ kan lebih parah lagi. Mendingan udah keluar, paksain tuh motor. Dan alhamdulillahnya bisa tuh jalan tuh keluar ke jalan. Nah, nyari pom bensin dulu dah, masuk. Malah udah malam bang. Wah, ini gimana ini, noit juga kan jauh gitu kan dari rumah. Wah ini gimana nih, panggil teman-teman juga kan nggak bisa, karena jauh. Wah itu pikiran bang udah apa karena ini naluri anak yang tadi nih mungkin sampai ditongolin begituan. Wah renungin dulu tuh bang di situ. Nah dan akhirnya paksain karena, tapi posisi gini bang, yang bikin gua nggak lupa tuh. Jadi tuh pas keluar dari situ, itu motornya pelan bang, gasnya. Pikirannya keluar dari lumpur itu. Iya, takutnya nemplok nih, letak gitu kan, ngikutin. Iya benar. Motor PCX cc gede, kilometer 40 udah pasti kenceng bang. Ini nggak ada lari bang, nggak ada larinya. Bingung makanya, takutnya nih dalam perjalanan tuh kita baca-baca aja dah tuh. Yang kita bisa kita baca-bacain. Takutnya kan ngikut ke rumah bang. Sampai rumah nggak bisa tidur bang, mikirin karena mukanya jelas. Soalnya gini bang, setiap merem itu tuh ngebayangin mukanya kayak ada di depan muka nih. Melek lagi, merem, melek lagi, sampai azan subuh barulah bisa tidur. Tapi untuk orderannya sampai bener ya? Sampai bener orang yang mesen. Jadi cuman karena lewat situ, apes aja di tempat, ngelewatin tempat begituan gitu. Alhamdulillahnya untungnya untuk orderan bener, jadi untuk ada penghasilannya dah. Iya. Jadi nggak mikirin ke situ lagi dah. Di next selanjutnya tuh pernah bawa barang nih ceritanya nih bang. Bawa barang itu kebetulan bawa temen. Bawa barang jadi itu modelnya kayak gestun gitu bang. Barang fiktif. Ya barangnya kosong. Barangnya kosong terus dia ngorder pakai biasanya limitnya dia nih. Ya limitnya dia buat kredit gitu. Iya benar. Ternyata suruh nganterin barang kosong. Dianterin dah nih bang. Sesuai titik. Apakah dia awalnya dari si pengorder gitu nggak ngomong atau gimana ya, diantar nih bang sesuai alamat. Tapi abang tahu itu orderan gestun? Tahu karena barangnya enteng. Bukan barang ini mah, kita ikutin aja lah, kita kan dapat orderan. Sampai di tempat itu di Poris, pengambilan barang di Glodok. Antar ke Poris. Oke. Setelah masuk nih pemukiman, nanyalah ke warga, Pak, mau nanya Pak, tahu tempat ini nggak Pak? Rumah ini Pak, sama jalan ini. Abang mau ngapain ke situ? Saya mau ngantar barang Pak. Yakin itu tempatnya? Iya Pak, ini kok sesuai kok Pak. Kalau benar yakin ya udah nih saya kasih tahu tempatnya. Abang ke pentok lurus terbelok kiri. Di situ saya ikutin jalan, ternyata itu rumah kosong. Rumah kosong bener-bener itu auranya nggak enak. Di rumah kosong itu tuh gede, luas, dan ada lapangan. Lapangan itu ada gawang ya, model gawangnya itu bambu. Kok ini rumah kosong nih, gimana nih, fiktif kan, karena ini orderan fiktif nih. Mau laporan ke orangnya juga ini barang kosong, mau gimana ya? Ya mendingan udah fotoin aja, lemparin aja dah ke rumah kosong itu. Sudah nganter pulang. Cuman posisi kan karena udah itu sih masih sore ya, sekitar jam 6:30 lah, habis maghrib.
ngelewatin lagi dong lapangan itu. Dan ternyata tuh di atas gawang itu pocong lagi duduk. Kakinya ngedayut begini dia nih. Ngedayut begitu. Tangannya kan begini, dia begini tuh. Cuman buang muka dia madep sono. Kita refleks dong. Refleks, ngebut langsung di situ. Apa mungkin karena si bapak yang bilang tadi mungkin mau ngasih tahu, takutnya kan memang kita lagi kerja ya, ngorderin, takutnya malah bikin ngedown juga. Untungnya itu ya ibaratnya tuh dia nggak ngikutin kita lah. Setelah itu dari rumah kan jauh bang, Polres itu dari rumah kan jauh. Kita ngaso dulu lah, tenangin diri daripada di jalan kenapa-napa. Ini kan jam pulang kerja nih, ini kan arah Kalideres itu macet parah. Ngaso dulu kita ngopi. Yang udah sih ya teman-teman bilang mah kalau dikejar gituan kadang juga ngikutin. Tapi kan posisi kan kita nggak dikejar. Kita cuman karena apes ngelihat dia aja gitu. Pikiran udah aneh-aneh, takutnya tiba-tiba lagi ngopi duduk di sebelah kan. Tension juga kita kan. Langsung pikirnya udah selesai ngopi deh, ini kita pulang dah. Setelah pulang bang langsung ngaji. Kita pulang ngaji langsung mikirin daripada kita mikirin yang begituan mulu kan, malah ntar mengundang yang ada. Kebetulan kan ada pengajian di musola itu, kayak talim-talim, udah ikut begitu aja. Jadi biar move onin dah tuh dari yang kayak begituan gitu. Jadi pernah nih bang, posisi nggak lagi ngojek, lagi free dah, kita lagi nyantai. Tiba-tiba temen, gue dapet orderan di sini nih. Oh ya, gue tahu tempatnya nih. Ya udah dah, gue anterin lu. Orderan apaan itu? Dia bawa barang kayak apa ya? Kayak PC gitu sih. PC? Iya, komputer. Jam berapa waktu itu? Dia karena dia orangnya nyantai, satu nyantai, kedua dia nggak tahu jalan. Jadi dia pick up-nya itu sore jam 4. Tapi nganterinnya itu... Oh ini barang ya? Barang. Jadi nganternya itu sekitar habis maghrib. Dia selesai sholat, mau nganter. Belakang Sedayu Square. Nganter ke situ. Posisi kan udah mulai gelap ya. Nganter, tiba-tiba nanya udah kasih Bu, ini nggak ada jalan lain apa Bu? Nggak ada mas. Udah nggak apa-apa, bismillah aja lewat situ. Takutnya kita perasaan nih, takutnya ntar digituin lagi, tongolinnya habis maghrib kan ini. Takutnya ditongolinnya begitu-gituan lagi kan. Ternyata nih teman saya ini nih orangnya jahil. Suka ngeprank, suka ngeledek-ngeledekin yang begituan. Jadi tuh di situ ada pohon rambutan. Rambutannya numbuh. Setelah kita keluar dari pemukiman itu ya ke rumah kosong lagi. Itu numbuh. Tiba-tiba tuh disambit rambutan. Pas dilihat tuh, jadi tuh palanya doang kayak dia tuh kayak tengkurap gitu ya, palanya nongol ke bawah, rambutnya itu ngedayut. Refleks kita. Cuman nih si teman saya ini nih orangnya jahil, jadi kayak sengaja dipelanin. Takutnya kan pas ini toto di belakang saya kan, wah noit juga, minta buruan cepetan. Di situ ada pohon mangga. Jadi itu kan sebelah kanan ya. Itu kalau dari arah mau pulang itu sebelah kanan. Nah, jadi sebelah kirinya itu yang kebun-kebun tuh ada pohon mangga. Tiba-tiba di situ ada yang berdiri. Di situ dia mulai refleks. Digas dah, dikebut. Nah, pas masuk komplek itu kan ada penjaganya. Kenapa mas? Ngebut-ngebutan di sini. Kenapa jatuh? Ngapa? Ditongolin di situ. Ya makanya mas, hati-hati bis maghrib begini mah. Bismillah aja kalau lewat sini. Nggak baca-baca. Namanya Pak lagi panik Pak kita. Namanya ditongolin begituan. Mau nggak mau kan kita langsung kabur, refleks. Kalau takut jadi sono kita berhenti dinyamperin kan. Gimana nggak pingsan tanya kita di situ. Udah setelah itu, wah pulang. Dan ternyata nyampe rumah bang. Itu dimimpiin lagi bang. Mimpiin lagi sama yang di rambutan cuman. Kalau dia di mimpinya tuh, suaranya serem bang. Kenapa lewat sini tuh nggak permisi? Dia bilang gitu? Iya.
Saya kan cuma numpang lewat, nggak macem-macem gitu. Tapi di mimpi itu dia nongolin mukanya. Sini mukanya keriput bang. Matanya tuh melotot, tapi kayak gimana ya? Melototnya itu kayak keluar cahaya gitu, matanya melotot. Waduh, kok mimpi begini lagi. Tapi nggak bangun di mimpi itu tuh nggak kebangun. Udah lanjut aja, minta maaf aja, maaf dah kalau saya lancang lewat situ nggak permisi. Ya kebetulan kan karena saya nggak tahu, orang baru cuma lewat nganter karena kerjaan. Udah setelah itu tuh udah hilang tuh di mimpi itu. Di mimpi itu bener-bener kejadiannya tuh saya lagi di situ, di tempat itu. Sama semua ya penglihatannya sama. Penglihatan sama semua di situ. Cuman itu nggak bisa jalan, nggak bisa gerak lah, berdiri aja gitu tongolin dia. Oke Bang Denny, itu tadi berarti banyak cerita-cerita memang yang dialamin sama Bang Denny-nya langsung nih. Kan kalau Bang Denny sering nih, misalnya lagi nunggu orderan atau lagi ngumpul sama teman-teman rame nih ya, ramean. Itu pernah nggak sih denger satu cerita dari temennya Bang Denny sesama driver ojol yang memang ngalamin kejadian horor juga, yang paling serem yang pernah Bang Denny denger waktu itu? Ada nggak Bang? Jadi pernah begini jatuhnya sih kalau kita mencok-mencok Bang ya. Jadi kalau misalkan kita habis nganter kemana nih, wah mau ngaso nih. Biasanya tuh kita tuh dipentalin tuh. Gue mau rehat nih di sini nih. Tolong dong dari komunitas mana. Dijemput tuh kita tuh. Nah masuk ke cerita-cerita lah. Jadi ceritanya begini Bang. Kebetulan pas ngomongin horor. Ya. Kita sharing ngomongin horor. Nah setelah dia cerita tuh, dia jadi pernah cerita Bang, dia ini abis nganter ngaso di Sunter. Di Sunter. Dia bisa nganter orang nih. Dia dari Kelapa Gading, ngaso di Sunter. Deket dong itu Kelapa Gading Sunter. Ya, ngaso lah di Sunter. Setelah ngaso nih dia bilang kayak ada laka disebutnya. Ada kecelakaan. Ada laka lantas. Ya pikiran dia, wah ngaso dulu dah. Tahu-tahu banyak dari ojol-ojol yang ke situ dah tuh buat kayak pengawalan buat nganter ke rumah sakit. Posisi dia nggak mau ngikut nganter gitu. Dan ternyata katanya korbannya meninggal Bang. Oke. Nah, dia lewat, dia sempat ngelihat doang begitu, kabur. Oh dia nggak ikut ngawal? Nggak ikut ngawal. Kebetulan dia capek Bang, gua udah gitu bensin udah mulai nipis. Gua ngaso aja dah. Dia setelah itu tiba-tiba Bang, dia pulang Bang. Itu benar-benar kayak di luar nalar Bang. Kejadiannya aneh, dia bilang, gua langsung pulang mandi istirahat tidur. Itu benar-benar tiba-tiba dia dimimpiin Bang. Jadi tuh orang itu si korban itu ya ngomong kok nggak ngebantuin saya? Itu maksudnya mungkin ngebantuin bantu pengawalan mungkin ya. Karena kan dia ngelewatin juga. Dia nggak bisa ngomong Bang, di mimpi itu dia nggak bisa ngomong, nggak bisa ngapa-ngapain. Itu kayak dia benar-benar kayak direp-rep gitu, tuh nggak bisa gerak. Sampai tiba-tiba tuh dia kebangun Bang, benar-benar katanya. Kejadian di pas bangun itu mau sholat subuh Bang, langsung dia sholat. Karena dia sering ikut nih, kalau ada laka pengawalan gitu sering ikut. Kebetulan di kejadian itu dia nggak ngikut. Oke, berarti memang itu udah seringan seperti itu ya. Misalnya ada teman sesama ojol mengalami laka lantas, terus driver ojol yang lain nganter, itu udah emang harusnya seperti itu ya. Bentuk solidaritas. Solidaritas. Oke. Nah, ini kan Bang Denny keseringan memang sampai sekarang berarti masih ngalong nih berarti. Apa gimana? Kalau untuk ngalong sih udah enggak. Paling kalau sempatnya doang nih, karena kan masih walaupun ini dikit-dikit masih suka narik deh ya, langganan. Nah kalau kadang tuh kalau habis nganter suka mental kemana gitu doang paling. Oke, ini kalau lagi ngalong nih, misalkan nanti ngalong lagi apa memang iseng ngalong lagi gitu ya. Ada nggak satu daerah yang memang Bang Denny hindarin nih? Misalnya lagi ngalong. Paling itu dapat daerah mana enggak di situ banyak begal atau situ serem, ada nggak satu daerah itu? Ada yang memang Bang Denny takut nih kalau ada orderan di situ, Bang Denny pasti nggak ambil. Dari pertama ngojol dah ya, narik ya,
Cuman sekitar daerah Priuk doang, nggak berani. Daerah Priuk? Nggak berani. Nggak berani ngambil? Nggak berani. Priuk ini luas loh. Priuk mana? Pokoknya mau daerah, pokoknya nih, karena begini yang bikin kita ngedonnya itu. Jadi kakak saya nih, abis nganter, tiba-tiba pas habis nurunin penumpang, dia diikutin 3 orang. Oke. Itu kejadian siang. Langsung, karena nggak mungkin bang kalau misalkan orang lewat biasa doang. Karena tuh yang dia lihat di spion itu orangnya ngenuju ke dia sambil jalan cepet. Terus? Makanya tuh langsung dia ngebut. Udah gitu teman-teman juga banyak yang bilang kan di situ kan banyak bajing loncatnya nih, bocah-bocah tuh kan. Wah kayaknya ini mah udah harus dihindarin nih. Pertama sampai sekarang bawa nggak pernah. Makanya nggak tahu daerah-daerah Priuk mananya itu. Masih banyak opangnya apa gimana? Nggak ngerti juga lah. Karena teman pernah cerita ini. Cuman kan ini bukan horor ya jatuhnya. Enggak, ini opini pribadi aja nggak apa-apa. Dia habis temennya pernah cerita. Dia ngekos di situ bang. Jadi ini dia dari atas nih lagi ngerokok sambil ngopi. Di bawahnya itu ada anak muda lah. Sekitar umur 25-an lah. Lagi pada nongkrong. Ternyata nih COD-an bang dia. COD-an HP. Orangnya si penjualnya malah yang datang ke si pembeli. Nggak COD-an di tengah jalan, enggak. Dia yang datang. Sampai datang bang, bukannya COD bener-bener ya. HP-nya diambil, orangnya digulung di situ. Ibu-ibu mah pada teriak-teriakan doang, nggak ada yang misahin. Lu jangan pada main kekerasan lu gitu. Orangnya digulung, motornya dihancurin. Buset. Makanya wah udah nggak berani lah bawa ke situ lah. Tajam mendingan orang tua gue bilang begini bang, lebih baik mencegah daripada mengobati. Makanya yang menurut gue udah rawan, udah benar bahaya lah, mending nggak usah diambil gitu. Oke, lancar terus bang ya kerjaannya, sehat terus, kayak mudah-mudahan nggak ada kendala. Oke sahabat lonceng yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian, tulis di kolom komentar. Dan yang terakhir gue mau ngucapin banyak terima kasih sama Bang Denny. Bang, thank you banget bang ya, udah datang ke sini buat nyeritain kejadian ini sama sahabat lonceng, terutama sama gue. Thank you banget. Dan ya yang pengen jadi narasumber juga datang langsung ke Studio Lonceng Misteri. Sama seperti Bang Denny ini, caranya gampang banget. Kalian bisa ke Instagram kita di @loncengmisteri, di follow dulu Instagramnya, lalu klik link yang ada di bio Instagram kita, itu nanti bakal ngarah ke WA admin kita. Akhir kata gue Gilang Ahaditya izin pamit, Bang Denny juga izin pamit. Bye-bye.